أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur Masjid Al-Akhyar yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allah bersumpah dalam Al-Qur'an berkali-kali tentang waktu. Ya. Kenapa? Karena ini satu musibah sebetulnya buat kita. Satu musibah buat kita yang kita kadang-kadang lalai. Ya. Kenapa saya katakan jadi itu musibah? Karena musibah itu kita lalai, kita nggak peduli. Ya. Apa musibah tadi? Tentang waktu. Allah bersumpah dalam Al-Quran tentang waktu berkali-kali. Kita lihat dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, demi waktu masa. Wal asri. Allah bersumpah lagi yang kedua, wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah lagi, wal duha'i, demi waktu duha. Allah bersumpah lagi, wal laili, demi waktu malam. Ini waktu gak main-main. Setiap hari kita kehilangan waktu dari umur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika 4 bulan kita dalam kandungan ibu kita, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kematian kita? Ya. Siapa jodoh kita? Bagaimana rezeki kita? Allah sudah tentukan ketika usia kita 4 bulan dalam kandungan. Tapi lagi-lagi saya katakan waktu yang setiap hari hilang dari kehidupan kita. Kita apa ya Pak? Kita biasa-biasa saja. Coba kita tanya, ketika kita kehilangan harta, kita pikirin bukan main Pak. Kehilangan duit, waktu sedihnya bukan main Pak. Kehilangan motor, bukan main Pak, laporan kita ke polisi. Tapi ketika kita kehilangan waktu, ya, kita abai, kita tenang, kita biasa-biasa saja. Ya Allah, Bapak saudara, kita antar ketika orang tua kita tutup usia. Mungkin juga kita antar tetangga kita yang meninggal dunia. Bahkan mungkin kita antar saudara kita yang meninggal dunia. Kalau saja kita tahu mereka minta kepada Allah, Allahumma rji'u, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia ya Allah. Siapapun yang Allah sudah panggil, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita, mereka mohon kepada Allah, ya Allah kembali
terlambat sudah. Maka sekarang nih, jangan sia-siakan waktu kita. Ya Allah, cuma setengah jam duduk di majelis ilmu saja Pak. Kita tidak mau kok, kita mau keluar, duduk di luar, duduk di beranda masjid sambil pegang handphone. Ya. Nanti kalau sudah di akhir baru bilang ya Allah pengen ngaji. Terlambat sudah. Ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia. Terlambat sudah. Ini kesempatan. Waktu yang mahal bagi kita. Tadi Allah saja bersumpah dengan waktu. Masa kita yang diberi waktu tadi ya? Maaf. Nyebrang ke kantin sana, nyebrang ke kantin sana. Azan dikumandangkan, ya. Omat dilantunkan. Mereka yang KTP-nya Islam, mereka yang juga dagang katanya KTP-nya Islam, nyebrang kok jauh-jauh. Mereka masih asik makan Pak. Mereka masih asik duduk di kantin sambil ngerokok. Lepas, kepus. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Anak gampang, Allah kan gak cerewet. Anak gampang, masih ada waktu. Entahlah, sholat mah gampang. Ya, padahal kalau saya katakan Bapak Saudara, ya, Allah perintahkan haji, ya, tadi Pak turun ayat. Allah perintahkan haji cuma turun ayat. Atimul hajja wal umrata lillah. Turun ayat. Allah perintahkan apa lagi? Sedekah, infak, cuma turun ayat. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Turun ayat. Allah perintahkan apa lagi? Allah perintahkan tidak bermuamalah, menikah, cuma turun ayat. Ya masalah sabar, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj, maka nikahlah. Turun ayat. Turun hadis. Allah perintahkan apa lagi? Semua turun ayat, tapi ketika Allah perintahkan kita sholat Pak, ketika Allah perintahkan kita sholat, bukan sekedar turun ayat, bukan sekedar akhirnya sholat, tidak. Tapi Rasulullahnya dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Begitu tinggi nilainya sholat, begitu mahal nilainya sholat, begitu indah waktunya sholat. Tapi tadi saya katakan, kita apa itu semua Pak? Salat langsung Rasulullah dipanggil, di Isra dan di Mi'rajkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra dan Mi'raj itu kan intinya cuma satu, apa? Perintah salat. Jujur deh, ya, jujur saja, ya, masih adakah kita yang terkadang abai dengan salat? Masihkah ada, ya, yang menyepelekan tentang sholat? Tahu tinggal di Tangerang, tahu tinggal di Ciledug, tahu tinggal di Citayam, tahu tinggal memang jauh dari tempat kerjaan kita. Pulang dari kantor jam 5, setengah 5. Bagusnya tanggung tunggu maghrib dulu, selesai sholat maghrib pulanglah, tenang hati kita. Tapi dengan jalan ujung-ujungnya di mobil, kalau di tol
Yang lewat tol, yang di kereta, dalam kereta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entar dijamah aja. Allah nggak cewek. Pada konsepnya jelas dan kita tahu. Man taraka sholata muta'ammidan. Man taraka sholata muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka jelas-jelas dia dikatakan kafir. Ya. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Faman tarakaha faqad hadamad-din. Konsepnya kita hafal, kita tahu. Tapi lagi-lagi saya katakan ada gampang. Allah gak cerewet, Allah gak bawel. Entah. Kalau udah pensiun baru sholat. Ya, kalau udah pensiun baru mau sholat. Belum pensiun keburu mati. Sholat kagak, ibadah kagak, duduk di pengajian kagak. Lalu bilang sama Allah, ya Allah, jauh kembalikan lagi aku ke dunia, ya Allah, aku mau sholat. Ini waktu. Maka lagi-lagi Bapak Saudara, ya, kita ambil iktibar dari semua kehidupan kita, bahwasanya musibah yang paling besar buat kita adalah tentang waktu yang begitu kita abaikan. Mulai hari ini pelan-pelan, kita nggak tahu entah kapan ya kita akan kembali ya, menuju alam akhirat, yaitu dengan kematian. Ya. Sekali lagi ya, jangan sampai nanti ketika ya hari kiamat, di saat manusia dikumpulkan oleh Allah dan kita akan berkata kepada Allah, ya Allah, ainal mafar. Ya Allah, ainal mafar. Ya Allah, di mana tempat kami berlindung? Ya Allah, di mana tempat kami bernaung? Ya Allah, di situ di hari kiamat baru kita bilang, ya Allah, aku pengen cari perlindungan, ya Allah. Ya aku pengen cari keselamatan, ya Allah. Padahal waktu di dunia kita abai dengan semua perintah Allah. Sholat yang kadang-kadang hanya sekedar tadi gugur kewajiban. Ngaji kita di majelis ilmu yang tadi hanya sekedar waktu punya kesempatan. Tidak karena berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dulu saya sering sampaikan, dulu masih nganggur, dulu masih belum kerja, dulu masih belum punya penghasilan, selalu bilang kepada Allah, kalau punya duit enak kali, Allah, ibadah, ya Allah. Ya Allah, kalau udah punya kerjaan, punya gaji, enak kali, Allah, ibadah, ya Allah. Sholat enak, puasa enak, itulah kita. Ya Allah, kalau punya jabatan enak kali, Allah, ibadah, ya Allah. Pikiran tenang, gaji enak, gaji gede, itulah kita. Allah kasih jabatan, Allah kasih rezeki setiap bulan, Allah kasih rezeki setiap waktu. Tapi lagi-lagi coba tanya, apa syukurnya kita? Kita kurang syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Saudara, melalui pengajian yang cuma sebentar, saya nggak lama, paling lama saya setengah jam ya. Cuma apa tadi? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran ya. Kita nggak tahu, entah saya duluan yang mati, entah Bapak duluan yang mati, dan kita semua ini yang hadir, Pak. Kita semua yang hadir, saya yang menatap Bapak, Bapak yang menatap saya di depan ini, Pak. Demi Allah saya katakan, kita semua akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kan gak kenal namanya. Betul kita gak kenal nama, tapi nanti ketika di hari kiamat, nanti ketika di akhirat, kita
Itu hebatnya Allah. Kenapa saya katakan wa huwa haqqun dan kita semua bisa menjadi saksi? Kalaupun Bapak nanti ketika hari kiamat dengan kehendak Allah Bapak berada dalam surga Allah. Amin. Ini doain dia aja. Amin. Ya, kalaupun nanti kita selesai hari kiamat, ya, Bapak semua Allah punya kehendak. Bapak berada dalam surga Allah. Kita semua bisa jadi saksi. Bapak bisa tanya satu sama lain, ya Allah, di mana yang namanya Taufik Nuh ya Allah? Kata Allah, yang mana Taufik Nuh? Dulu saya pernah ngaji ya Allah di Masjid Al-Akhyar dengan dia ya Allah. Kok hari ini aku nggak lihat dia dalam surgamu ya Allah? Di mana dia ya Allah? Kemana dia ya Allah? Wa huwa haqqun, dan kamu adalah saksi di antara kami. Mungkin Pak, mungkin saya yang sedang diazab oleh Allah. Mungkin saya yang sedang disiksa oleh Allah di neraka Allah. Karena Bapak ingat dengan saya, di mana dia ya Allah? Aku pernah ngaji dengan dia ya Allah. Di mana dia ya Allah? Aku pernah duduk di pengajian yang sama dengan dia ya Allah. Kok aku nggak lihat dia ya Allah? Kata Allah, oh, dia sedang kuazab dalam nerakaku. Ya Allah, dia pernah duduk ngaji bersamaku. Aku pernah ngaji bersamanya ya Allah. Aku pengen ketemu dia ya Allah dalam surgamu ya Allah. Wa huwa haqqun, dan kamu bisa menjadi saksi. Saya mungkin yang sedang diazab oleh Allah karena Bapak yang saleh, Bapak yang beriman. Bapak cari saya. Apa katakan? Taufik, ada siapa ya Allah? Ada yang biasa markir di Al-Akhyar. Siapa? Pak Dim yang biasa markir di Al-Akhyar. Dia ada dalam surgaku, kata Allah. Dia mencarimu Taufik. Karena dia pernah ngaji bersamamu Taufik. Subhanallah, saya yang sedang diazab oleh Allah karena ajakan orang yang saleh, karena saksi orang yang saleh. Saya diangkat oleh Allah dalam neraka Allah, dimasukkan ke dalam surga bersama-sama Pak Dim. Amin. Begitu dong. Apa itu semua? Padahal ini semua menjadi saksi nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Bapak Saudara, ya, mudah-mudahan Bapak yang hadir, ya, Bapak yang tetap duduk dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun nanti Allah mau panggil kita semua, selalu saya berharap dan selalu saya mendoakan, mudah-mudahan Allah panggil kita, Allah cabut ruh kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan Allah ridha buat kita semua, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan pada saat sekarang ini di dunia, Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan. Kalau Allah sudah ridha, insya Allah semuanya menjadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akan menjadi jaminan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Saudara. Sekali lagi saya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah atas dasar kebodohan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.